teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Pertama di sini ada Kabal Afina Farizi, kedua Marelia Maharani, ketiga Tita Putri, keempat Wawan Syah, dan yang kelima Niloya Silya Sawitri. Untuk materi pertama kita akan masuk ke konsep dasar perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok konsumen dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, budaya atau kultur. Faktor budaya terdiri dari budaya dan subbudaya. Yang pertama, budaya. Budaya itu penentu dasar keinginan dan perilaku seseorang. Kemudian subbudaya meliputi kebangsaan, agama, ras, dan juga wilayah geografis. Sosial atau social faktor ada 3, yaitu yang pertama kelompok referensi atau reference group adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, keluarga atau family. Ada dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Yang pertama, keluarga orientasi yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Yang kedua adalah keluarga prokreasi yang terdiri dari pasangan dan anak-anak. Kemudian yang ketiga, peran dan status atau role and status. Kita dapat mendefinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok di mana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Yang ketiga, faktor pribadi atau personal faktor terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Orang dewasa mengalami perjalanan dan perubahan sepanjang hidupnya. Jadi, pemasar harus memberikan perhatian yang besar pada perubahan siklus hidup karena berpengaruh pada perilaku konsumen. Yang kedua, pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi pola konsumsinya karena pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Yang ketiga, pribadi dan konsep diri. Jadi, setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku pembelinya. Yang keempat, gaya hidup. Sebagian gaya hidup terbentuk oleh keterbatasan uang dan keterbatasan waktu konsumen. Perusahaan yang bertujuan melayani konsumen dengan keuangan terbatas akan menciptakan produk dan jasa yang murah. Jenis-jenis perilaku konsumen. Terdapat 2 jenis perilaku konsumen. Yang pertama perilaku konsumen rasional dan yang kedua perilaku konsumen irasional. Konsumen rasional biasanya hanya membeli suatu produk berdasarkan kebutuhannya dan bukan berdasarkan keinginannya. Produk yang dibeli memberikan kegunaan yang optimal bagi dirinya. Konsumen ini biasanya hanya membeli produk-produk yang terjamin kualitas dan mutunya. Konsumen ini umumnya membeli produk yang harganya sesuai dengan kemampuan keuangannya. Kedua, konsumen irasional. Konsumen irasional biasanya gampang dipengaruhi oleh iklan dan promosi di berbagai media, cenderung memilih barang-barang yang berdasarkan popularitas mereknya. Konsumen ini juga cenderung membeli barang karena prestise atau gengsi, bukan karena keinginannya. Optimasi konsumsi konsumen. Pada prinsipnya, teori permintaan konsumsi terhadap barang dan jasa ada 2, yaitu pertama, pendekatan dengan fungsi kegunaan atau disebut dengan the utility approach. Para ahli ekonomi yang mengembangkan pendekatan dengan fungsi kegunaan ini berpendapat bahwa kegunaan suatu barang ada ukurannya, dan ukuran itu dapat dinyatakan secara kardinal, sebagaimana yang telah digambarkan pada grafik di sini, ya, di mana MUX sama dengan tambahan kegunaan barang X.
dan PX sama dengan harga barang X. Tujuan seorang konsumen yang rasional adalah memaksimalkan utilitas dan kepuasan total yang diperoleh dari penggunaan pendapatannya. Oleh karenanya, apabila konsumen ingin memaksimumkan kepuasannya, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari barang tersebut proporsional atau searah dengan harganya. 2. Pendekatan dengan kurva indiferen. Kurva indiferen merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari konsumen. Konsumen dikatakan berada dalam kondisi equilibrium apabila dengan kendala pendapatan dan harga yang tertentu. Konsumen itu memaksimalkan utilitas atau kepuasan total dari pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang konsumen berada dalam kondisi equilibrium apabila dengan garis anggaran tertentu orang itu bisa mencapai kurva indiferen tertinggi yang mungkin bisa diraihnya. Kurva indiferen memperlihatkan 3 sifat dasar. Yang pertama, kurva indiferen menurun dari kiri ke kanan bawah atau downward sloping dan cembung terhadap titik origin atau pangkal. 2. Kurva indiferen tidak pernah saling berpotongan satu sama lain. Dan ketiga, semakin jauh kurva indiferen terhadap titik origin atau nol akan semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Sebagaimana yang tertera dalam kurva di sini. Dan berikut ini contoh penggunaan indiferen. Misalnya, nilai kegunaan konsumen dari mengkonsumsi produk X dan produk Y, di mana U sama dengan tingkat kepuasan, X sama dengan produk X, dan Y sama dengan produk Y. Lalu ada garis anggaran atau disebut budget line. Garis anggaran memperlihatkan semua kombinasi yang berlainan dari dua komoditi yang dapat dibeli seorang konsumen, dengan batasan pendapatannya yang berbentuk uang dan harga-harga dari kedua komoditi. Bisa dilihat dalam kurva berikut. Selanjutnya, equilibrium konsumen. Seorang konsumen dikatakan berada pada kondisi equilibrium apabila dengan kendala pendapatan dan harga tertentu, konsumen itu memaksimalkan utilitas atau kepuasan total dari pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang konsumen berada dalam kondisi equilibrium apabila dengan garis anggaran tertentu orang itu mencapai kurva indiferen tertinggi yang mungkin diraihnya seperti pada kurva di samping. Selanjutnya, penentuan optimasi konsumsi konsumen. Teori utilitas. Konsep utilitas menunjukkan tingkat kepuasan pelaku ekonomi atas konsumsi barang atau jasa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teori utilitas adalah teori menjelaskan pilihan-pilihan konsumen atas konsumsi barang atau jasa untuk memperoleh tingkat kepuasan tertentu. Marginal utility dan the law of diminishing marginal utility. Pada prinsipnya, marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen pada setiap tambahan konsumsi barang atau jasa. Contoh studi kasus marginal utility. Wawansyah memiliki pilihan apakah ia harus mengkonsumsi sate ayam atau sate kambing. Jadi Wawansyah membuat berbagai pertimbangan yang mendatangkan manfaat terbesar, apakah itu dari aspek finansial, kesehatan, dan lain sebagainya. Keputusan yang pada akhirnya Wawan tetapkan atas pilihan-pilihan itulah yang akan membentuk utilitas. Baik, selanjutnya. The law of diminishing marginal utility menyatakan bahwa saat konsumsi barang atau jasa dilakukan berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa tersebut akan semakin menurun. Contoh studi kasus The Law of Diminishing Marginal Utility. Karena Wawan menyukai sate ayam, maka ia akan mendapatkan kepuasan setelah mengkonsumsi satu porsi sate ayam. Setelah itu, Wawan mengkonsumsi lagi hingga habis 3 porsi sate ayam. Di sini marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima Wawan setelah menikmati sate ayam porsi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi logikanya,
Ketika Wawan mengkonsumsi barang atau jasa berulang kali, maka kepuasan yang Wawan dapatkan akan semakin berkurang. Faktor inilah yang menjadikan dasar the law of diminishing marginal utility. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan optimasi konsumsi konsumen. Jadi, gambar grafik di samping yaitu total utility konsumen A. Jadi, ketika Wawan mengkonsumsi sate pertama, Wawan mendapatkan utilitas sebesar 15 dan total utility meningkat menjadi 22 ketika Wawan mengkonsumsi porsi kedua. Meningkat lagi menjadi 26 ketika Wawan mengkonsumsi porsi ketiga. Jadi selanjutnya ada kurva marginal utility dari konsumen A. Pada grafik kedua, yang dihitung adalah penambahan kepuasan marginal utility dari setiap penambahan konsumsi. Maka saat menyantap sate pertama, Wawan mendapatkan utilitas sebesar 15. Kemudian turun menjadi 7 ketika Wawan mengkonsumsi porsi kedua. Dan turun lagi menjadi 4 ketika Wawan mengkonsumsi porsi ketiga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah